Pernahkah kamu merasa bingung ketika seorang wanita berkata satu hal, tapi yang kamu rasakan justru berbeda? Misalnya, dia berkata, "Aku nggak apa-apa," tapi sorot matanya seperti menyimpan ribuan kata yang tak terucap. Atau saat dia bilang, "Aku nggak butuh bantuan," tapi diam-diam berharap kamu menawarkan diri. Jika kamu pernah berada di situasi itu, percayalah, kamu tidak sendirian. Banyak pria mengalami hal yang sama, dan seringkali terjebak pada apa yang sebenarnya bukan kebenaran mutlak, melainkan bagian dari cara wanita menjaga perasaannya. Wanita, sama seperti pria, punya cara unik untuk menyampaikan pesan. Tapi bedanya, pesan itu kadang dibungkus dalam lapisan kata-kata yang tidak selalu sesuai dengan makna sebenarnya. Ada alasannya kenapa hal ini terjadi, mulai dari ingin menjaga harga diri, menghindari konflik, sampai sekadar menguji perhatian. Dan disinilah letak tantangannya. Jika kamu hanya percaya begitu saja pada kata-kata yang keluar, tanpa memahami konteks, bahasa tubuh, dan emosinya, kamu bisa saja salah mengambil keputusan. Bayangkan kamu sedang membaca sebuah novel misteri. Setiap kalimatnya penuh petunjuk tersembunyi, dan hanya pembaca yang teliti yang bisa menangkap makna sebenarnya. Begitu juga dengan wanita. Ucapannya bisa menjadi permainan kata yang indah sekaligus membingungkan. Tapi kalau kamu tahu caranya membaca, kamu akan terkejut betapa jelas sebenarnya pikirannya. Tidak, ini bukan soal mengintip rahasia atau melanggar privasi. Ini soal memahami bahasa emosional yang seringkali tidak diucapkan. Itulah kenapa, di video ini, kita akan membongkar 10 kebohongan yang paling sering diucapkan wanita. Bukan kebohongan dalam arti negatif, tapi lebih kepada ungkapan yang maknanya tidak selalu sesuai dengan yang terdengar. Dan yang terpenting, saya akan jelaskan bagaimana cara kamu membaca pikirannya lewat kata-kata itu, bahasa tubuhnya, hingga ekspresi kecil yang sering tidak disadari. Percayalah, setelah kamu menguasainya, hubunganmu dengan wanita akan jauh lebih harmonis, penuh pengertian, dan terhindar dari salah paham yang tidak perlu. Kebohongan pertama, "Aku nggak apa-apa." Kalimat ini mungkin sudah seperti legenda dalam dunia hubungan. Hampir semua pria pernah mendengarnya. Dan hampir semua pria yang percaya begitu saja, akhirnya menyesal. "Aku nggak apa-apa," seringkali bukan tanda bahwa dia benar-benar baik-baik saja. Justru, kalimat ini sering menjadi tameng ketika dia sedang terluka, kecewa, atau marah, tapi tidak siap untuk membicarakannya secara langsung. Kenapa dia memilih mengatakan itu? Alasannya beragam. Bisa jadi dia merasa kamu tidak cukup peka untuk menangkap sinyal halusnya. Bisa juga dia sedang menguji apakah kamu peduli dan mau menggali lebih dalam. Atau, dia memang butuh waktu untuk menenangkan diri sebelum menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ini seperti seseorang yang sedang terluka, tapi menutupinya agar orang lain tidak melihat darahnya. Cara membacanya, perhatikan nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuhnya. Jika dia berkata, "Aku nggak apa-apa," sambil menghindari kontak mata, memeluk dirinya sendiri, atau menarik napas panjang, kemungkinan besar ada sesuatu yang mengganggu. Dalam situasi seperti ini, jangan langsung memaksanya bercerita, karena itu bisa membuatnya semakin menutup diri. Sebaliknya, tunjukkan kepedulian dengan sentuhan kecil, atau katakan, "Kalau kamu mau cerita, aku siap dengar." Ada pula kasus di mana "aku nggak apa-apa" adalah bentuk perlindungan emosional. Mungkin dia takut kalau dia jujur, kamu akan bereaksi dengan marah atau defensif. Jadi, dia memilih jalur aman. Di sini, tugasmu adalah membangun rasa aman dalam hubungan, agar dia merasa nyaman menyampaikan perasaannya tanpa takut dihakimi. Ingat, wanita yang merasa aman akan lebih jujur dibanding wanita yang merasa diintimidasi. Kalimat sederhana ini adalah ujian kesabaran, empati, dan kecerdikanmu membaca tanda-tanda. Jangan hanya percaya pada kata-kata, tapi bacalah keseluruhan ceritanya melalui tatapan, gerakan, dan atmosfer emosinya. Dengan begitu, kamu tidak hanya memahami pikirannya, tapi juga hatinya. Kebohongan kedua, "Aku nggak marah." Kalimat ini terdengar menenangkan, seolah semua baik-baik saja. Tapi kenyataannya, seringkali, "Aku nggak marah" justru berarti ada badai yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Banyak pria yang terkecoh, lalu kembali beraktivitas seperti biasa, padahal sebenarnya dia sedang menyimpan rasa kesal yang belum terselesaikan.
Wanita memilih berkata, "Aku nggak marah, bukan tanpa alasan." Kadang, dia merasa marahnya dianggap sepele jika diungkapkan. Kadang, dia takut emosinya justru memperburuk keadaan. Atau bisa juga, dia ingin melihat apakah kamu cukup peka untuk merasakan perubahan suasana hati tanpa dia harus menjelaskannya panjang lebar. Ini mirip dengan seseorang yang menutup pintu rapat-rapat, tapi kamu bisa melihat cahaya lampu yang menyelinap dari celahnya. Cara membacanya, dengarkan jeda di antara kata-katanya. Perhatikan bahasa tubuhnya. Jika dia berkata, "Aku nggak marah," sambil bersedekap, menghindari tatapan mata, atau memberikan jawaban singkat-singkat, itu pertanda emosinya belum benar-benar reda. Jangan buru-buru berkata, "Ya sudah kalau gitu," karena itu seperti menutup pintu komunikasi. Sebaliknya, ciptakan ruang aman dengan mengatakan, "Kalau memang ada yang bikin kamu nggak nyaman, aku mau dengar." Kesalahan umum yang sering dilakukan pria adalah menunggu sampai wanita benar-benar marah besar sebelum mau mendengarkan. Padahal, di tahap, "Aku nggak marah," inilah justru kesempatan emas untuk memperbaiki situasi sebelum memburuk. Anggap saja seperti menangani api kecil sebelum berubah menjadi kebakaran besar. Kebohongan ketiga, "Aku nggak butuh bantuan." Banyak pria mengira kalimat ini adalah tanda kemandirian. Padahal seringkali ini adalah kode yang lebih rumit. "Aku nggak butuh bantuan" bisa berarti dia memang ingin melakukannya sendiri. Tapi bisa juga berarti dia ingin melihat apakah kamu rela membantu tanpa diminta. Ini bukan permainan manipulasi, melainkan cara alami wanita mengukur perhatian dan kepedulian. Bayangkan seorang wanita membawa belanjaan berat. Dia berkata, "Nggak usah, aku bisa kok." Tapi ekspresinya sedikit tegang, dan langkahnya melambat. Itu adalah tanda bahwa sebenarnya bantuanmu akan sangat dihargai. Masalahnya, banyak pria langsung percaya dan membiarkannya berjuang sendirian. Untuk membaca pikirannya di momen ini, kamu harus peka terhadap perbedaan antara kata-kata dan bahasa tubuh. Jika dia benar-benar tidak butuh bantuan, ekspresinya akan santai dan gerakannya mantap. Tapi jika ada sedikit keraguan di wajahnya, atau napasnya terlihat lebih berat, kemungkinan besar dia berharap kamu menawarkan diri lagi. Salah satu kesalahan fatal adalah mengartikan kalimat ini secara harfiah. Ingat, bagi sebagian wanita, meminta bantuan bisa terasa seperti mengganggu atau merepotkan. Jadi, mereka memilih menolak secara sopan, sambil berharap orang yang peduli akan tetap membantu. Dengan memahami ini, kamu bisa membangun rasa saling pengertian yang lebih dalam. Kebohongan keempat, "Aku cuma bercanda." Kalimat ini sering muncul setelah dia mengucapkan sesuatu yang sebenarnya serius, tapi dia merasa terlalu berisiko jika diungkapkan sebagai kebenaran murni. "Aku cuma bercanda," bisa menjadi cara aman untuk menguji reaksimu. Jika responmu positif atau santai, dia mungkin akan membicarakannya lebih lanjut. Tapi jika responmu negatif, dia bisa mundur dengan aman, seolah itu hanya lelucon. Misalnya, dia berkata, "Kamu kayaknya akhir-akhir ini sibuk banget sama kerjaan, sampai lupa pacarmu sendiri." Lalu tersenyum sambil berkata, "Hehe, bercanda kok." Padahal, di balik tawa itu, ada sedikit rasa kesepian yang dia sembunyikan. Cara membacanya adalah dengan memperhatikan nada suara dan timing ucapannya. Jika ada jeda singkat sebelum dia bilang, "bercanda," atau matanya tidak ikut tertawa, kemungkinan besar ada kebenaran di balik kalimat itu. Dalam situasi seperti ini, jangan langsung menertawakan atau mengabaikannya. Tanggapi dengan empati, misalnya, "Kalau memang kamu ngerasa aku kurang perhatian, maaf ya. Aku bakal coba lebih luangin waktu." Penting untuk diingat, humor sering digunakan sebagai mekanisme perlindungan. Dengan menyadarinya, kamu bisa menangkap pesan yang tidak diucapkan, dan memberikan respon yang membuat hubungan semakin kuat. Kebohongan kelima, "Aku nggak cemburu." Ini salah satu kalimat yang paling sering diucapkan wanita, bahkan ketika perasaannya jelas-jelas menunjukkan sebaliknya. "Aku nggak cemburu," bisa keluar dengan nada santai. Tapi kalau kamu perhatikan lebih seksama, nada itu sering dibarengi dengan tatapan tajam, gestur tangan yang sedikit gelisah, atau sikap tubuh yang mendadak lebih kaku. Alasan di balik kalimat ini cukup kompleks. Sebagian wanita menganggap mengakui rasa cemburu itu membuat mereka terlihat lemah atau tidak percaya diri. Sebagian lagi merasa tidak mau memberi kemenangan pada pasangannya, seolah mengakui bahwa dia merasa terancam.
Ada pula yang berusaha menjaga harga diri dengan pura-pura tidak peduli, walau di dalam hati ada gelombang rasa was-was. Membaca pikiran di balik kalimat ini membutuhkan kepekaan tinggi. Lihat reaksi saat kamu menyebut nama orang tertentu, atau ketika dia melihat interaksimu dengan lawan jenis. Kalau dia mendadak diam, atau justru memberikan komentar sarkastis seperti, "Oh, si dia lagi ya," itu adalah tanda yang cukup jelas bahwa hatinya sedang terusik. Kesalahan besar yang sering dilakukan pria adalah menertawakan atau meremehkan rasa cemburu ini. Padahal, cemburu adalah emosi alami yang muncul ketika seseorang merasa ada ancaman pada hubungan. Meresponsnya dengan empati akan membuat wanita merasa aman, sedangkan mengabaikannya hanya akan menumpuk masalah. Jika kamu peka dan bisa meyakinkan dia bahwa posisinya aman di hatimu, kalimat, "Aku nggak cemburu," akan berubah menjadi kepercayaan yang lebih kuat. Kebohongan keenam, "Aku nggak ngarepin apa-apa kok." Kalimat ini terdengar sederhana, bahkan manis. Tapi dalam banyak kasus, ini adalah ungkapan yang justru mengandung harapan besar di baliknya. Wanita kadang memilih untuk tidak mengungkapkan harapannya secara langsung, entah karena takut dianggap menuntut, atau merasa kecewa jika harapan itu tidak terpenuhi. Misalnya, saat ulang tahunnya semakin dekat, dia berkata, "Aku nggak ngarepin kado kok." Bagi pria yang mengambilnya secara harfiah, mungkin ini berarti tidak perlu menyiapkan apa-apa. Namun, bagi wanita, kalimat itu bisa berarti, "Aku ingin kamu mengingat dan memberiku kejutan, tapi aku nggak mau kelihatan memaksa." Cara membacanya adalah dengan memperhatikan konteks dan situasi. Jika dia mengatakan ini menjelang momen penting, kemungkinan besar dia sebenarnya berharap ada sesuatu yang kamu lakukan. Tidak harus hal besar. Bahkan perhatian sederhana pun bisa sangat berarti. Kesalahan yang sering terjadi adalah pria menganggap wanita benar-benar tidak mengharapkan apapun, lalu bersikap biasa saja. Padahal, di momen seperti ini, menunjukkan inisiatif justru akan meningkatkan nilai di matanya. Tindakan kecil yang penuh ketulusan seringkali lebih mengena daripada hadiah mahal. Kebohongan ketujuh, "Aku nggak apa-apa sendirian." Kalimat ini sering diucapkan saat wanita sedang menghadapi masalah atau sedang berada dalam situasi sulit. Memang ada wanita yang benar-benar ingin menyendiri untuk menenangkan pikiran. Tapi ada juga yang mengatakan ini karena takut merepotkan, atau merasa tidak mau terlihat terlalu bergantung pada orang lain. Bayangkan dia baru pulang dari hari kerja yang melelahkan, lalu berkata, "Nggak apa-apa kok, aku sendirian aja di rumah." Bagi sebagian pria, ini tanda untuk memberikan ruang. Tapi kalau kamu cukup peka, kamu akan menyadari bahwa sebenarnya dia ingin ada yang menemaninya, meskipun hanya duduk berdua sambil diam. Membaca situasi seperti ini membutuhkan keseimbangan antara menghormati privasi dan menunjukkan kepedulian. Jika dia berkata ingin sendiri tapi ekspresinya terlihat rapuh, atau nadanya lebih pelan dari biasanya, itu adalah sinyal halus bahwa dia butuh kehadiranmu. Kesalahan umum yang sering dilakukan pria adalah memaknai kalimat ini secara kaku. Padahal, wanita yang merasa diperhatikan meski sedang mengatakan ingin sendiri, akan lebih menghargaimu karena kamu mampu membaca bahasa hatinya. Kebohongan kedelapan, "Aku nggak nyimpen dendam." Ada wanita yang benar-benar pemaaf, tapi ada juga yang menyimpan luka dalam diam. "Aku nggak nyimpen dendam," sering diucapkan setelah sebuah konflik, seolah semua sudah selesai. Namun, dalam kenyataannya, perasaan itu mungkin masih ada di bawah permukaan, menunggu waktu untuk kembali muncul ketika situasi serupa terjadi. Mengapa ini terjadi? Karena bagi sebagian wanita, mengungkapkan bahwa mereka masih sakit hati bisa memicu perdebatan baru. Jadi mereka memilih untuk menutupnya rapat-rapat, sambil berharap waktu akan meredakan semuanya. Cara membaca kebenarannya adalah dengan memperhatikan apakah dia masih sering menyinggung masalah lama di tengah percakapan. Jika iya, berarti luka itu belum benar-benar sembuh. Dalam hal ini, yang dibutuhkan bukan sekadar permintaan maaf, tapi upaya nyata untuk mengubah perilaku dan membangun kembali kepercayaan. Kesalahan yang sering dilakukan pria adalah menganggap kata "nggak nyimpen dendam" sebagai lampu hijau untuk bertindak seperti sebelumnya. Padahal, jika akar masalahnya tidak diselesaikan, luka itu akan terus membekas dan memperburuk hubungan di kemudian hari. Kebohongan kesembilan, "Aku ngerti kok." Kalimat ini terdengar seperti tanda dukungan. Tapi seringkali, "aku ngerti kok," bisa menjadi topeng untuk menyembunyikan perasaan kecewa,
tidak setuju, atau bahkan merasa tersisih. Wanita mungkin berkata ini karena tidak ingin memperpanjang masalah, atau merasa percuma menjelaskan jika pasangannya tidak akan mengerti. Misalnya, kamu membatalkan janji untuk bertemu karena alasan pekerjaan, dan dia hanya berkata, "Aku ngerti kok." Kalau kamu hanya melihat dari kata-kata, seolah dia menerima sepenuhnya. Tapi kalau kamu perhatikan nadanya yang datar atau matanya yang sedikit kecewa, kamu akan tahu bahwa sebenarnya dia tidak sepenuhnya baik-baik saja. Untuk memahami maksud sebenarnya, jangan berhenti pada kata-kata itu. Berikan ruang untuknya bercerita, atau tanyakan, "Beneran nggak apa-apa? Aku nggak mau kamu merasa diabaikan." Dengan begitu, kamu membuka peluang untuk komunikasi yang lebih jujur. Kesalahan besar adalah menerima, "Aku ngerti kok," sebagai kepastian bahwa masalah selesai. Padahal, di baliknya bisa saja ada perasaan yang belum terucap. Kebohongan ke-10. "Aku nggak berubah kok." Kalimat ini biasanya muncul ketika kamu mulai merasa ada yang berbeda dari sikapnya, tapi dia menolaknya. "Aku nggak berubah kok." Sering diucapkan untuk menghindari pembicaraan yang sulit, atau karena dia sendiri belum siap mengakui perubahan perasaannya. Perubahan ini bisa terjadi karena banyak hal, stres, kekecewaan, atau bahkan faktor luar yang memengaruhi moodnya. Tapi mengakuinya berarti dia harus membuka pintu untuk diskusi, yang mungkin terasa berat pada saat itu. Membacanya memerlukan kesabaran. Perhatikan pola interaksinya. Jika biasanya dia aktif menghubungi, tapi belakangan lebih pasif, atau jika dulu dia sering tertawa tapi sekarang lebih pendiam, itu tanda bahwa memang ada perubahan. Kesalahan yang sering terjadi adalah memaksa dia mengakui perubahan itu secara langsung. Pendekatan yang lebih bijak adalah menciptakan suasana yang nyaman untuknya bercerita. Dengan begitu, dia akan lebih mudah terbuka, dan hubungan pun bisa kembali harmonis. Pada akhirnya, memahami wanita bukanlah tentang mencari-cari kebohongan atau mengungkap semua rahasia yang dia simpan. Ini tentang membangun jembatan komunikasi yang kokoh, di mana kata-kata, bahasa tubuh, dan perasaan bisa berjalan seiring tanpa saling menutupi. 10 kalimat yang tadi kita bahas bukanlah tanda bahwa wanita itu licik atau tidak jujur, melainkan cerminan dari kerumitan emosi yang dimiliki setiap manusia. Tugas kita adalah membaca dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Jika kamu bisa menangkap makna di balik kata-kata itu, kamu tidak hanya akan lebih mengerti pikirannya, tapi juga mampu menyentuh hatinya. Karena pada dasarnya, wanita hanya ingin merasa aman, dihargai, dan dicintai tanpa harus selalu menjelaskannya. Dan saat kamu berhasil memahami bahasa halus itu, hubunganmu akan menjadi lebih dalam, lebih hangat, dan penuh rasa saling percaya yang tulus. Itu adalah kunci agar kalian bisa berjalan berdampingan, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai sahabat sejati dalam setiap fase kehidupan.